Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Tiasdo dengan NPM 2024-1071-5218 dari kelas F4A5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan sistem yang berjudul Sistem Peminjaman Lapangan Futsal Kampus. Topik ini saya pilih karena proses peminjaman lapangan futsal di kampus masih dilakukan secara manual. Proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena mahasiswa harus bertanya langsung kepada pengelola mengenai jadwal yang tersedia. Selain itu, pencatatan secara manual juga memiliki risiko seperti data hilang, salah pencatatan maupun bedoknya jadwal peminjaman. Kita lanjut ke slide kedua. Slide kedua ini menampilkan PPMN berjalan, yaitu gambaran proses bisnis yang sedang berlangsung sebelum sistem dibuat. Proses dimulai ketika mahasiswa ingin meminjam lapangan futsal. Mahasiswa harus datang langsung atau menghubungi pengelola lapangan untuk menanyakan apakah jadwal yang diinginkan masih tersedia atau tidak. Di BPM berjalan ini masih ada dua aktor, yaitu mahasiswa dan admin. Yang pertama, mahasiswa datang menghubungi pengelola lapangan, menanyakan jadwal lapangan, buat jadwal penyewaan, melihat ketersediaan lapangan. Jika ada stoknya, admin akan memilih lapangan dan waktu. Kalau jika tidak, admin akan menanyakan ke mahasiswa menanyakan jadwal lapangan. Selanjutnya, PPM usulan. Pada sistem ini diusulkan, seluruh proses dilakukan melalui aplikasi sehingga lebih efektif. Mahasiswa cukup membuka aplikasi, kemudian melakukan login menggunakan akun yang telah dimiliki. Setelah berhasil login, mahasiswa dapat langsung melihat jadwal dan lapangan yang masih tersedia tanpa perlu bertanya kepada pengelola. Data yang dimasukkan akan diproses oleh sistem kemudian disimpan secara otomatis ke dalam database. Admin kemudian dapat melihat seluruh data peminjaman melalui dashboard admin sehingga proses pengolahan menjadi lebih mudah. Lalu slide selanjutnya ada use case diagram. Pada slide ini ditampilkan use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Ada dua aktor di sini, mahasiswa dan admin. Mahasiswa memiliki hak akses untuk melakukan login, melihat jadwal lapangan, melalui booking lapangan, melihat riwayat booking, serta mengelola profil. Lanjut ke activity diagram login. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan ketika pengguna ingin masuk ke dalam sistem. Pertama, pengguna membuka halaman login, kemudian memasukkan username dan password. Setelah itu, sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data sesuai dengan database, maka pengguna berhasil login dan diarahkan menuju dashboard. Namun, apabila data yang dimasukkan salah, maka sistem akan memberikan notifikasi bahwa login gagal dan pengguna diminta mengulangi proses login. Proses login menjadi salah satu bagian penting karena berfungsi menjaga keamanan sistem agar hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses aplikasi. Lanjut ke activity diagram jadwal lapangan. Pada slide ini ditampilkan activity diagram jadwal lapangan. Diagram ini menjelaskan bagaimana pengguna melihat jadwal lapangan yang kemudian sistem mengambil data jadwal yang tersimpan pada database. Lanjut ke slide ke-7, yaitu activity diagram booking lapangan. Setelah melihat jadwal yang tersedia, mahasiswa mengisi formulir booking sesuai data yang diperlukan. Kemudian sistem memeriksa apakah jadwal tersebut masih kosong. Jika jadwal masih tersedia, maka sistem akan menyimpan data booking ke database. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem memberikan notifikasi bahwa peminjaman berhasil dilakukan. Namun, apabila jadwal ternyata sudah digunakan, maka sistem akan meminta pengguna memilih jadwal yang lain. Dengan proses ini, kemungkinan terjadinya double booking dapat diminimaliskan. Lanjut ke slide ke-8. Slide ke-8 menampilkan activity diagram kelola jadwal. Slide ini menjelaskan proses pengelola jadwal oleh admin. Admin yang memiliki hak untuk menambahkan jadwal, mengubah jadwal yang sudah ada maupun menghapus jadwal apabila sudah tidak digunakan lagi. Setiap perubahan yang dilakukan akan langsung tersimpan pada database sehingga seluruh pengguna selalu memperoleh informasi jadwal terbaru. Fitur ini mempermudah admin dalam melakukan pengelolaan tanpa harus mengubah data secara manual. Yang selanjutnya slide ke-9, activity diagram lihat laporan. Pada proses ini, admin membuka menu laporan, kemudian
kemudian sistem mengambil seluruh data peminjaman yang terdapat pada database. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk laporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi maupun dokumentasi. Lanjut ke sequence diagram. Sini menampilkan penggunanya itu mahasiswa, dia mengirimkan user dan password kepada sistem, kemudian sistem meneruskan data ke database. Apabila data valid, maka data mengirimkan dashboard kepada sistem. Lanjut ke 11, itu sequence diagram, lihat jadwal lapangan. Pengguna mengirimkan permintaan kepada sistem, kemudian sistem mengambil data dari jadwal dari database. Setelah seluruh data berhasil diperoleh, maka sistem menampilkan informasi jadwal kepada pengguna. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengetahui seluruh jadwal yang tersedia secara cepat dan akurat. Lanjut ke slide 12. Itu sequence diagram booking lapangan. Pada slide ini dijelaskan urutan proses booking lapangan. Yang pertama, mahasiswa mengirimkan data booking kepada sistem. Selanjutnya sistem memberikan jadwal. Jika jadwal masih tersedia, maka data booking disimpan ke dalam database. Setelah penyimpanan selesai, sistem memberikan informasi kepada pengguna bahwa peminjaman berhasil dilakukan. Apabila jadwal sudah terisi, maka sistem akan memberikan informasi kepada pengguna agar memilih jadwal lain. Slide ke-13 itu sequence diagram kelola jadwal. Saat ini telah sequence diagram program. Diagram ini menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan admin ketika ingin mengelola sebuah jadwal lapangan. Proses dimulai ketika admin memilih menu kelola jadwal pada dashboard. Setelah itu sistem akan melakukan seluruh data jadwal yang telah tersimpan di dalam database. Lanjut ke slide 14, yaitu sequence diagram lihat laporan. Pada proses ini, admin membuka menu laporan pada dashboard. Sistem kemudian mengirimkan permintaan ke database untuk mengambil seluruh data peminjaman yang telah tersimpan. Database mengirimkan seluruh data kepada sistem, kemudian sistem mengolah data tersebut dan menampilkannya dalam bentuk laporan. Lanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur dari sistem yang dibuat beserta hubungan antar kelas yang ada di dalamnya. Pertama ada login, username, password, lalu di jadwal ada ID jadwal, ID lapangan, tanggal, jam mulai, jam selesai, status, lihat, tambah, ubah, hapus, ID pembayaran, ID sewa, tanggal bayar, untuk berbayar, total bayar, status. Lalu di pembayaran ada fitur lihat dan cetak. Lalu sewa, ada ID sewa, ID penyewa, ID jadwal, ID mobil, tanggal sewa, lama sewa, total harga, status. Lalu di sini ada fiturnya itu lihat, tambah, dan batal. Lanjut ke state diagram login. Ada menggambarkan perubahan status yang terjadi ketika pengguna melakukan login ke dalam sistem. Proses dimulai dari kondisi awal ketika pengguna membuka halaman login. Selanjutnya pengguna memasukkan username dan password, lalu divalidasi oleh datanya divalidasi. Jika valid, login berhasil. Jika tidak, tampilannya pasti akan error. Lalu lanjutnya ada state diagram lihat jadwal lapangan. Proses dimulai ketika pengguna membuka pilihan menu jadwal lapangan, lalu sistem menampilkan jadwal lapangan. Habis itu sistem menampilkan jadwal lapangan, maka pengguna dapat memilih jadwal yang diinginkan atau kembali ke menu sebelumnya. Diagram ini menunjukkan perubahan kondisi dari awal hingga informasi jadwal berhasil diterima oleh pengguna. Selanjutnya ada state diagram booking lapangan. State diagram booking lapangan, diagram ini menggambarkan perubahan status mulai dari pengguna memilih jadwal, mengisi formulir booking, mengirim data kepada sistem hingga proses penyimpanan database. Pertama ada pilih tanggal, jam, dan lapangan, memilih jadwal lapangan, lalu cek ketersediaan lapangan. Jika tersedia, lalu bisa mengisi data peminjaman. Jika tidak, tampilan pesan tidak akan tersedia. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu state diagram kelola jadwal. State diagram logout. State diagram logout menjelaskan proses ketika pengguna keluar dari aplikasi.
proses dimulai ketika pengguna pilih menu logout, lalu mengonfirmasi logout, baru sistem akan menutup sesi logout tersebut. Lanjut ke deployment diagram. Pada slide ini ditampilkan deployment diagram yang menjelaskan bagaimana sistem ini ditempatkan di jalan pada perangkat keras yang digunakan. Sistem ini memiliki 3 komponen utama, yaitu application server atau perangkat pengguna, baik mahasiswa maupun admin. Lalu mengakses aplikasi melalui komputer atau smartphone yang terhubung ke internet. Setelah itu booking lapangan, permintaan tersebut akan dikirim ke server. Dengan server, sistem pemilihan lapangan futsal kampus. Dengan ini, menggunakan deployment seperti ini, seluruh data tersimpan pada satu database sehingga lebih mudah dikelola, lebih aman, dan seluruh pengguna memperoleh informasi yang sama secara real time. Selanjutnya, di sini ada database data mahasiswa. Pada slide ini ditampilkan struktur database data mahasiswa yang telah saya buat. Yang pertama ada ID mahasiswa menggunakan tipe data int atau integer dengan lebar 11 menggunakan primary key. Yang kedua, NIM varchar 15, nama varchar 50, prodi varchar 50, username varchar 30, password varchar 100. Selanjutnya ada database login. Database login ini berfungsi menyimpan data akun yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi. Yang pertama ada ID login dengan tipe data int dengan lebar 11 dengan keterangan primary key. Yang kedua ada username, tipe datanya varchar, lebarnya 30. Yang ketiga ada password varchar 100, nama field level, tipe data varchar, lebar 20, keterangan mahasiswa atau admin. Yang ketiga ada database booking lapangan. ID booking dengan tipe data int lebar 11 menggunakan primary key. Yang kedua ada ID mahasiswa, integer 11, foreign key. Yang ketiga menggunakan ID jadwal, tipe data int lebar 11, keterangannya foreign key. Nama field tanggal atau booking, tipe data date, menentukan jadwalnya, lebarnya nggak ada gitu. Status booking, tipe datanya varchar, ini 20. Keterangan proses ini bisa disetujui atau selesai. Selanjutnya ada database laporan. Tabel laporan ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data hasil rekapitulasi seluruh aktivitas peminjaman. Pertama di sini ada ID laporan menggunakan tipe data int dengan lebar 11, keterangan primary key. Yang kedua ID booking dengan tipe data int dengan lebar 11 menggunakan keterangan foreign key. Lalu nomor ketiga tanggal, ada tipe datanya date, lebarnya ada. Terus yang keempat total booking, tipe datanya menggunakan int dengan lebar 11. Lalu yang terakhir ada keterangan dengan tipe data varchar dengan lebar 100. Lalu pada slide ini saya menampilkan splash screen yang merupakan tampilan pertama yang muncul ketika aplikasi dijalankan. Walaupun tersedia, halaman ini memiliki fungsi untuk memberikan identitas aplikasi kepada pengguna sekaligus mempersiapkan sistem sebelum masuk ke dalam halaman login. Lalu lanjut ke sini itu login page. Atau halaman ini digunakan sebagai proses autentikasi sebelum pengguna masuk ke dalam sebuah sistem yang telah saya buat. Pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Setelah data dimasukkan, sistem akan melakukan validasi. Jika data benar, maka pengguna akan diarahkan menuju dashboard. Namun apabila data salah, maka sistem akan memberikan pemberitahuan sehingga pengguna dapat mencoba kembali. Selanjutnya ke slide yang ditampilkan dashboard. Dashboard merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat berbagai menu yang tersedia seperti menu jadwal lapangan, booking lapangan, riwayat booking. Dengan tampilan yang mudah dipahami, proses penggunaan aplikasi menjadi lebih nyaman bagi mahasiswa maupun admin. Lanjut ke jadwal lapangan. Halaman ini menampilkan seluruh informasi mengenai jadwal penggunaan lapangan futsal. Mahasiswa dapat melihat tanggal, jadwal, jam, serta status kelulusan lapangan secara langsung. Dengan adanya informasi tersebut, mahasiswa dapat menentukan jadwal yang masih kosong tanpa harus bertanya kepada si pengelola. Lanjut ke 30.
Slide 30 itu form booking. Slide ini menampilkan form booking. Setelah memilih jadwal yang tersedia, mahasiswa akan mengisi form booking. Formulir ini berisi informasi yang dipengaruhi oleh sistem agar proses dapat dilakukan. Contohnya seperti ini: mengisi nama lengkap, terus mengisi NIM mahasiswa, lalu pilih lapangan, ketersediaan lapangan, tanggal bookingnya yang tersedia, lalu jamnya, terus keperluannya untuk apa. Lalu klik di sini kirim booking. Lalu slide selanjutnya ada riwayat booking. Halaman ini digunakan untuk melihat seluruh riwayat peminjaman yang pernah dilakukan oleh pengguna. Mahasiswa dapat mengetahui jadwal yang pernah dipesan, status peminjaman maupun informasi lainnya dari yang kirim tadi. Lalu akan muncul riwayat booking tersebut. Lalu di sini profil. Halaman profil ini berisi informasi mengenai identitas pengguna yang sedang login. Selain data diri, pengguna juga dapat melakukan perubahan terhadap beberapa informasi apabila diperlukan. Lalu di sini ada dashboard admin. Memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan dashboard mahasiswa. Melalui halaman ini, admin dapat mengelola jadwal lapangan, melihat data booking, dan memeriksa laporan peminjaman, serta melakukan pengelola data lainnya. Seluruh aktivitas administrasi dilakukan melalui dashboard ini sehingga proses pengelolaan sistem menjadi lebih terpusat dan lebih efisien. Lalu kesimpulannya, sistem peminjaman lapangan futsal kampus dirancang untuk mempermudah proses peminjaman lapangan secara cepat, terstruktur, dan efisien. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat melihat jadwal secara terpusat, serta melakukan peminjaman dengan mudah. Sedangkan admin dapat mengelola data lapangan, jadwal, dan peminjaman secara terpusat. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi menjadi lebih akurat, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan kampus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem peminjaman lapangan kampus. Semoga sistem yang saya rancang ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas proses peminjaman lapangan di lingkungan kampus. Saya mengucapkan terima kasih dan kepada bapak dosen dan ibu dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan penyampaian maupun perancangan sistem ini, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.